Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Bapak Haji Imam Tabroni SHGMM. Yang saya hormati Kasih Pendidikan Madrasah Bapak Haji Aid Mustaqim SHG MAG, para dewan juri dari pengawas Perjawas yang kami hormati pula, semua peserta yang hadir di ruangan ini, juga tim teknis yang kami hormati. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang pada siang ini kita bisa berada di tempat ini dalam melaksanakan kegiatan lomba yaitu grand final kepala madrasah dan guru berprestasi, yang mana di kesempatan ini kami membawa atau mengajukan satu best practice tentang keadaan yang sebenarnya berlaku di MTS At-Taubah Cimanggu. Saya sengaja mengambil judul cukup panjang ini, pembangunan kolaboratif learning system berbasis kelas komunitas untuk mengakselerasi efektivitas program peningkatan prestasi peserta didik di MTS At-Taubah Cimanggu. Ini kami memiliki tagline yang sudah sangat familiar bagi kami, yaitu kelas komunitas menuju madrasah berkualitas. Ini kurikulum vitae kami. Lanjut Bu. Yang mana saya di madrasah ini termasuk dari awal, walaupun tadinya saya TU, kemudian kepala TU, kesininya jadi guru dan kemarin 2016 menjadi kepala madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, program ini kami luncurkan di tahun 2015 ini. Yang pertama, kenapa? Karena yang pertama, MTS At-Taubah ini berdampingan dengan SMP Negeri 2 Cimanggu yang lokasinya cukup dekat. Kemudian yang kedua, prestasi sangat rendah karena waktu itu terutama di aksioma dan lain-lain selalu menjadi peringkat bontot di terakhir. Terus kemudian juga input prestasi peserta didiknya termasuk rendah dari segi prestasi, terutama karena rata-rata mereka berkata kalau tidak lolos ke negeri baru ke swasta gitu. Terus kemudian juga pelatihan masih bersifat keroyokan dan itu diadakan ketika mau ada lomba saja. Kemudian yang berikutnya pelatihan bersifat terbatas juga karena sarana prasarana yang ada. Sekolah madrasah baru bahasanya karena berdiri tahun 2011, dapat izin operasional tahun 2014. Inti permasalahan dari program ini, jadi kami terketuk hati atau berpikir Allah itu maha adil, bahwa setiap manusia dilahirkan ke muka bumi ini pasti Allah berikan kelebihan, pasti Allah berikan keunggulan. Tidak mungkin Allah itu membeda-bedakan makhluknya, walaupun keunggulan itu berbeda-beda. Jadi setiap anak itu pasti memiliki kehebatan masing-masing. Nah, dengan kesadaran seperti itu sehingga banyak sekolah, banyak perguruan tinggi, banyak madrasah, SMK bahkan bermunculan dengan berbagai jurusannya. Ada jurusan bisnis, ada jurusan manajemen, musik, biologi dan lain sebagainya. Ini tentunya berdasar atau beralasan dari hal tersebut. Nah, mereka saling mengolah anak didiknya, mengolah mahasiswanya untuk sesuai bakat mereka. Begitu juga dengan kami di sini, dengan program kelas komunitas menuju madrasah berkualitas. Seperti apa sih program ini? Program ini mengedepankan collaborative learning. Jadi kerjasama atas secara ininya bersama-sama membangun suatu kolaborasi.
dan berbasis kelas komunitas. Kenapa sih harus berbasis kelas komunitas? Karena kami berada di gunung, Ibu, Bapak. Ini sekolah kami, madrasah kami berada di gunung, yang notabene-nya ketika lomba rata-rata itu mereka itu, kalau bahasa saya mentalnya mental kerupuk. Ketika di gunung kayaknya hebat, tetapi begitu turun ke kota berkompetisi dengan yang lain itu ternyata chaos. Itu seperti itu. Maka dibangun kelas komunitas supaya apa? Mereka memiliki rasa mereka punya rasa memiliki komunitas tersebut sehingga benar-benar pede dengan lingkungannya, terbiasa membina kebersamaan sehingga terbentuk percaya diri. Kemudian sehingga dengan percaya diri tersebut yang selama ini menjadi ganjalan siswa-siswa kami itu ketika lomba itu chaos, maka diharapkan tidak lagi mencapai prestasi yang baik. Nah, apa sih itu kolaboratif learning? Kolaboratif ini adalah dua atau lebih orang belajar atau berusaha untuk belajar secara bersama-sama. Ini kolaborasi di situ, secara bersama-sama. Kemudian komunitas itu apa? Komunitas sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme dari berbagai lingkungan dan pada umumnya memiliki ketertarikan atau mungkin bakat yang sama atau habitat yang sama. Lanjut. Dan apa itu? Jadi kelas komunitas itu sekelompok siswa yang memiliki ketertarikan dan bakat yang sama menerima pelajaran bimbingan dari guru yang sama pada waktu yang sama. Untuk sekarang tidak ada lagi pada tempat yang sama, ya. Dimanapun yang penting pada waktu yang sama dia satu kelas. Nah, tujuan ini lanjut, tadi sudah disebutkan bahwa mempercepat peningkatan prestasi. Dasar daripada program ini sebenarnya kami dulu itu umpet-umpetan sebelum ada kebijakan menteri yang sekarang ini kami sudah melakukan program ini. Tetapi kami ini mohon maaf ini untuk Pak Haji, dulu kami berkaca kepada MAN 2 Cilacap itu. Kenapa kok mereka bisa juara terus? Ternyata anak-anaknya itu memang dibina terus di bidang itu sampai kadang kurang begitu masuk kelas. Nah, ini hal seperti ini kami kembangkan, kami tiru, kami kembangkan di sini. Termasuk ketika ada program Merdeka Belajar dari menteri ini, maka ini seolah-olah mendapat peluang bagi kami, mendapat jalan bagi kami untuk melanjutkan program ini. Termasuk KMA 183, 184 yang juga di dalamnya mendukung sekali kegiatan program ini. Itu seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Lanjut. Yang mana dalamnya itu lanjut. Ya. Bagaimana sih teknik pelaksanaan atau tahap pelaksanaannya untuk kegiatan kelas komunitas ini? Pertama, kami itu mengadakan pemetaan SDM yang kami miliki. Kemudian penyusunan program, pengelompokan peserta didik, kemudian juga dilanjutkan dengan uji publik tentang program kami, kemudian dilaksanakan pelaksanaan pelatihan dan dilaksanakan unjuk hasil atau evaluasi. Nah, pemetaan sumber daya manusia di sini kami panggil satu persatu dewan guru yang kami miliki. Bagaimana di situ satu persatu saya tanya, maaf Ibu, saya punya program seperti ini. Bagaimana Ibu bisa mendukung? Punya kelebihan apa Ibu atau Bapak yang bisa kembangkan di madrasah kita selain mengajar? Dan alhamdulillah Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Guru-guru kami itu ternyata setelah digali itu guru-guru yang luar biasa. Mereka memiliki keahlian bahkan yang saya alhamdulillah berbeda-beda. Tidak berfokus pada satu. Ini contohnya di sini ada. Setelah diobservasi, Bu Fitri, harta kasus, Bu Cici penulis dan sebagainya ini seperti ini. Sehingga kami bisa membuka berbagai macam kelas komunitas. Dan mereka saya suruh menyusun program secara bersama-sama supaya bisa sharing, tidak masing-masing. Dengan bimbingan saya terlebih dahulu seperti itu, sehingga tersusunlah program-program dari masing-masing guru itu memiliki program satu persatu yang tentunya saya minta pertanggungjawabannya untuk pelatihan dan lain sebagainya. Penjelasan mereka seperti apa tentang program-programnya. Ini program-program mereka, Bapak Ibu semua. Lanjut, Bu. Nah, kemudian pengelompokan peserta didik. Dulu kami melakukan pengelompokan dengan angket awalnya, dengan kertas.
Setelah itu kemudian ke sini ada ini mengenal Google Form, dilanjutkan dengan Google Form. Mereka suruh ngisi dari rumah dengan HP-nya sehingga mereka memilih komunitas apa yang mereka minati, itu seperti itu. Ini setelah terkumpul data yang ada, maka kami kelaskan. Di situ ada kelas senior dan kelas iptek. Senior di sini seni dan olahraga, kemudian iptek itu pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu. Lalu bagaimana pelaksanaan jadwal kegiatannya? Ini ada jadwal normal dan ada relokasi jam. Dimana kami bahasanya biasanya ada minggu akademik dan ada minggu komunitas seperti itu. Jadi di mana minggu akademik berarti belajar normal anak-anak di kelasnya masing-masing. Kemudian ketika minggu itu minggu komunitas, maka jam-jam tertentu kami relokasikan untuk kegiatan komunitas. Kemudian di luar itu nanti ketika mereka di jam akademik, di minggu akademik, maka sepulang sekolah mereka melakukan komunitasnya masing-masing. Seperti terutama yang olahraga itu senang banget tiap sore itu ya mereka yang poli terus, yang takraw terus ini walaupun tanpa ada dewan guru di situ tetap, tanpa pembimbing di situ tetap, karena mereka merasa memiliki komunitas tersebut. Ini yang saya sangat bangga. Nah, ini uji publik itu jadi program kita luncurkan baik ke wali murid maupun ke waktu itu pengawas dan juga komite, dan ternyata disetujui dan tidak ada sangkalan. Kemudian di sini ada pelaksanaan latihan. Ini uji publiknya, uji unjuk hasilnya. Untuk yang entertainment muslim sering sekali tampil di hajatan-hajatan, alhamdulillah. Terus kemudian untuk yang fermentation food atau tata boga itu bisa dijual mereka hasil fermentation foodnya, baik kepada siswa maupun kadang yang di lingkungan situ. Ini kemudian hasilnya seperti apa? Ini prestasi sebelum kelas komunitas, Bapak Ibu. Dulu seperti ini, hanya menjadi kelas bontot. Dulu kami unggulannya UN, tapi kesini setelah UN nggak ada, kami berpikir untuk kelas komunitas ini. Kemudian yang selanjutnya, setelah adanya kelas komunitas, alhamdulillah ini prestasi bukan hanya tingkat kecamatan, bahkan sudah nasional, alhamdulillah. Kemarin ada 27 trofi sampai di tahun ini. Itu dari hasil yang ini. Oke. Kendala tentu banyak sekali, ini ada kendala dan penyelesaian ke bawah, tapi waktu juga kurang memungkinkan. Kendala-kendala tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga banyak sekali, baik tadinya alokasi waktu juga, kemudian dari sarana, kemudian ketertiban, tetapi terus diperbaiki dan sekarang makin tertib, makin kondusif, alhamdulillah. Mungkin itu penjelasan dari saya. Ini tentang kelas komunitas menuju madrasah berkualitas program kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri juga semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arsono telah memberikan paparannya terkait dengan kelas komunitas menuju madrasah berkualitas. Kemudian kalau melihat lokasinya itu di sana kan atlas ya, naik turun sangat betul atlas. Nah, apa tidak berkolaborasi juga dengan SMP yang bersebelahan, SMP 2 Simanggu ya? Kolaborasi Pak Haji, bahkan kemarin juga untuk olahraga sparring dan lain sebagainya dengan mereka seperti itu. Kami tetap menjalin hubungan. Tidak hanya sekedar komunitas di tingkat madrasah, tapi juga berkolaborasi dengan SMP dengan sekolah. Betul. Karena itu dimanfaatkan sebagai publikasinya madrasah. Betul. Sebab kalau madrasah itu tetap berjalan sendiri-sendiri, ya nanti akan tidak dilirik. Sebab kalau melihat lokasinya itu lokasi atlas tadi, komunikasinya, sosialnya tinggi di sana biasanya. Dan kelihatannya apa yang disampaikan sangat semangat sekali, antusias sekali. Cuman pertanyaannya kenapa siswanya kok kayaknya tadi belum tampak kelihatan bahwa memang masih sedikit bersaingnya dengan SMP itu. Jadi kan sebagai publikasi dengan SMP, masyarakat bisa melihat bahwa madrasah juga ada. Dengan menunjukkan komunitas, kelas komunitas menuju madrasah berkualitas,
kira-kira progresnya agar untuk meningkatkan selain dengan komunitas itu apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Haji, saya mencoba menjawab. Untuk progres jumlah siswa, alhamdulillah kami tahun pertama itu hanya 17 siswa, kemudian hasilnya 28 ya. Dan setelah ada kelas komunitas kemarin alhamdulillah naik terus sampai mendapatkan kita 3 kelas. Tetapi kemarin karena pandemi kelas komunitas berhenti juga, ini kemarin terus turun ya kemarin ini. Jadi memang di sini sangat dirasakan juga ininya karena penaikan terus bagus tadinya sampai 3 kelas kami alhamdulillah. Hanya tahun kemarin turun itu sudah pandemi, kelas komunitas itu regenerasinya berhenti. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ada yang ingin saya sampaikan tadi, tagline-nya cukup memotivasi, kelas komunitas menuju madrasah berkualitas. Walaupun dilihat dari siswanya mungkin sangat sulit untuk memilih satu persatu, tetapi cukup signifikan prestasinya dari hanya 2 di tingkat kabupaten yang terakhir saya sempat lihat menjadi 27 di tingkat nasional. Alhamdulillah, mudah-mudahan madrasah Bapak ke depan akan semakin maju dan muridnya semakin banyak. Saya ingin mengetahui tadi yang belum ditampilkan tentang kendala pembentukan kelas komunitas di awal. Kendala dan permasalahannya itu apa saja? Untuk di tahun pertama itu yang kendala Bu, yang bawah itu ya. Tahun pertama itu di tahun-tahun awal tentunya namanya program baru ini Bu, ini peluncuran itu pertama kami mengalokasikan waktu hanya 40 menit atau 1 jam pelajaran gitu. Kemudian itu untuk persiapan dan ini pemberesan juga habis waktu, ternyata latihan hanya 20 menit atau 25 menit itu pun udah maksimal, sehingga guru-guru pada protes kurang waktu Pak dan sebagainya. Terus kemudian sarana prasarana yang alhamdulillah waktu itu ya, mungkin di akhir slide ini juga ditampilkan bahwa tahun 2015 saya menjabat tahun 2016 dan 2015 itu depan itu masih bilik, itu pakai bilik bambu ini, tapi alhamdulillah sekarang sudah. Ya, terus kemudian apalagi untuk sarana prasarana yang untuknya, tapi alhamdulillah kesininya kami terus ini kan. Untuk alokasi waktu ini saya kendala tersebut saya selesaikan kami selesaikan dengan ini menambah sekarang menjadi 1 jam, bukan 1 jam pelajaran tapi 1 jam full. Ya, terus kemudian sarana prasarana alhamdulillah satu persatu sudah mulai dari kemudian yang terakhir ini kemarin lapangan voli yang diresmikan langsung untuk bapak kepala kantor kemarin alhamdulillah. Terus kemudian juga ketertiban peserta didik ini banyak yang main-main tadinya asalnya, tetapi kami mengambil inisiatif ketika komunitas itu tidak berjalan normal maka komunitas itu dibubarkan dan wajib ikut tahfiz Quran. Kami begitu, sehingga mereka malah takut tahfiz Quran, sehingga alhamdulillah sekarang mereka tertib. Kemudian juga untuk peserta didik memburu beberapa komunitas, bahkan untuk mesin hanya diminati 1 orang sehingga tidak dibuka komunitas tersebut. Nah untuk itu akhirnya di sini dibuat kuota yang walaupun tetap mengutamakan minat dan minat dulu, terus kemudian diuji bakatnya, itu sehingga menjadi memenuhi kuota tersebut. Kemudian pengajuan anggaran insentif dari para dewan guru, karena tadinya anggapan saya kelas komunitas ini sebagai pengganti pembelajaran, tetapi ada protes dan sebagainya, maka diajukan di rapat komite untuk mengajukan anggaran. Alhamdulillah disetujui. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya, memunculkan sesuatu yang baru di sebuah madrasah itu adalah sesuatu yang kadang-kadang mendapat tantangan tersendiri dan tidak semua diktendik itu satu kata. Apa yang Bapak lakukan ketika Bapak pertama kali meluncurkan program kelas komunitas ini, dan apakah ada tantangan dari para dewan guru atau mereka langsung setuju? Karena kalau misalnya kita
guru-guru itu akan nambah beban kalau dikatakan itu beban. Tapi kalau guru-guru itu suka bekerja keras, maka itu suatu tantangan. Terima kasih Ibu. Perkenalan itu sudah pasti Ibu. Untuk sesuatu hal yang baru itu pasti. Yang pertama, namanya saja komunitas itu sempat ditentang oleh direksi KKSK ya, Pak siapa? Waktu itu dalam kegiatan ini saya ini jangan pakai komunitas bahasanya. Komunitas itu bukan bahasa pendidikan kata beliau. Coba pakai bahasa yang lain. Gitu. Pak Suwardi, maaf. Ya, Pak Suwardi ya bisa. Jadi bukan bahasa pendidikan, tetapi kesininya ternyata saya melihat di Google dan lain sebagainya pendidikan sistem pendidikan di nasional ini juga banyak yang menggunakan bahasa komunitas, sehingga saya teruskan ini seperti itu. Kemudian untuk masalah Dewan Guru ini yang tadi saya katakan alhamdulillah Ibu, saya dianugerahkan oleh Allah itu guru-guru yang luar biasa, semangatnya luar biasa. Mungkin ini Pak Pengawas Pak Haji Nasir bisa melihat ketika ini ya, dari Atobah guru-gurunya kayak apa semangatnya itu kayak gitu ya, alhamdulillah bagi saya. Terima kasih Bu. Satu lagi, untuk kelas komunitas itu menggandeng pelatih dari luar atau semuanya dari Dewan Guru? Terima kasih. Awalnya kami itu hanya dari Dewan Guru awalnya, tetapi untuk tahun ini sudah mulai kerjasama seperti futsal dengan Retros Club seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya ini belum. Walaupun kami kerjasama seperti Poli, kami kerjasamanya dengan Klub Ciamis, tapi untuk sebatas penyaluran. Bahkan dengan Mandua juga, alhamdulillah ini anak-anak kami juga selalu diminta bagi yang polinya biasanya. Itu seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Asif. Terima kasih atas tampilannya. Kita beri aplaus untuk Pak Perusahaan. Terima kasih kepada semuanya. Ini tentunya banyak bicara, banyak hilaf, banyak salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.